Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita bakal membahas salah satu fitur penting di microcontroller PIC, yaitu modul timer, modul CCP, serta beberapa contoh aplikasinya dalam dunia embedded system. Pembahasannya dibuat simpel, mudah dipahami, dan cocok buat kalian yang sedang belajar microcontroller. Yuk langsung mulai. Pertama, kita bahas dulu apa itu timer. Timer di dalam PIC itu bisa kamu anggap sebagai stopwatch internal. Ia bekerja menghitung waktu berdasarkan clock microcontroller. Dengan timer, kita bisa bikin delay yang akurat, menghasilkan interrupt berkala, bahkan mengukur suatu event. Dalam PIC, biasanya ada beberapa jenis timer seperti timer 0, timer 1, dan timer 2. Timer 0 adalah timer 8 bit yang cocok untuk kebutuhan sederhana seperti delay kecil atau counter eksternal. Timer 1 adalah timer 16 bit dengan presisi lebih tinggi dan bisa memakai kristal khusus untuk membuat real-time clock. Timer 2 biasanya digunakan untuk keperluan PWM karena punya preskaler dan postskaler. Cara kerjanya sederhana. Timer akan menghitung nilai dari 0 hingga maksimum. Kalau hitungan penuh dan overflow, PIC akan aktifkan flag interrupt. Dari sinilah kita bisa bikin fungsi-fungsi otomatis, misalnya sistem yang berjalan setiap 1 milidetik. Jadi singkatnya, timer itu komponen dasar yang sangat powerful untuk membuat sistem yang butuh timing presisi. Selanjutnya kita masuk ke modul CCP, singkatan dari Capture, Compare, dan PWM. Modul ini adalah salah satu keunggulan PIC karena bisa membantu kita bekerja dengan sinyal tanpa beban berat di CPU. Lingkaran biru besar mode Capture. Mode ini digunakan untuk menangkap nilai timer saat ada event di pin CCP, misalnya saat sinyal naik atau turun. Dengan fitur ini, kita bisa mengukur frekuensi sinyal, periode, sampai kecepatan rotasi motor. Jadi kayak kamera yang memotret nilai timer pada saat tertentu. Mode Compare. Kalau mode Compare, PIC akan membandingkan nilai timer dengan sebuah nilai yang kita tentukan. Kalau sama, PIC bisa memicu interrupt atau mengubah keadaan pin. Ini sangat berguna untuk membuat event terjadwal, misalnya menghasilkan gelombang persegi sederhana. Lingkaran merah besar mode PWM. Nah, ini yang paling sering dipakai, pulse width modulation. PWM digunakan untuk mengatur daya, seperti kecepatan motor atau kecerahan LED. PIC menghasilkan sinyal PWM menggunakan timer 2 sebagai pengatur periode, sedangkan modul CCP menentukan duty cycle atau persentase waktu on. Intinya, CCP itu modul serbaguna yang bisa membuat sistem kontrol jadi lebih gampang dan efisien. 3. Contoh aplikasi timer dan CCP, pukul 3.40, pukul 4.55. Sekarang kita lihat contoh penerapan timer di dunia nyata. Tanda centang tebal 2A, delay presisi dengan timer 0. Timer 0 bisa kita gunakan untuk membuat delay akurat tanpa fungsi delay bawaan. Cocok saat kita perlu timing konsisten, misalnya sampling sensor. Tanda centang tebal 2B, interrupt 1 milidetik dengan timer 1. Dengan timer 1, kita bisa membuat sistem yang bekerja tiap 1 ms. Misalnya update tampilan LCD, baca tombol, atau menghitung waktu. Tanda centang tebal 2C PWM pengaturan motor menggunakan CCP. Timer 2 CCP dapat menghasilkan PWM untuk mengatur kecepatan motor DC, kontrol servo, atau brightness LED. Sangat sering dipakai pada proyek robotik. Tanda centang tebal 2D pengukuran RPM menggunakan mode Capture. Dengan sensor optocoupler, CCP Capture bisa mengukur waktu antar pulsa sehingga kita dapat menghitung kecepatan motor secara real-time. Jadi, kombinasi timer dan CCP membuat PIC mampu melakukan kontrol otomatis, pengukuran, hingga menghasilkan sinyal presisi. Nah, itulah pembahasan singkat tentang modul timer PIC, modul CCP, dan contoh aplikasinya. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami dasar-dasarnya sebelum lanjut ke praktek. Jangan lupa like dan subscribe kalau materi seperti ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.